Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai analisis lokasi pada perusahaan PT Kres. Video ini ditujukan untuk memenuhi penugasan pada mata kuliah riset operasi. Di sini saya Isma Kalimatul Fathi dengan NPM 1012141. Saya Farida Nur Fauzia Furqon dengan NPM 101211209. Perkenalkan, nama saya Sela Aulia Nabila dengan nomor NPM 10121216. Saya Aristiawan dengan NPM 101211130. Saya Andri Giri dengan nomor NPM 1012151. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan dari PT Kres. PT Kres ini owner dan pemilik cemilan PT Kres ternyata seorang anak muda yang jeli melihat peluang dari sektor makanan ringan. Nah, untuk pengertian teori lokasi adalah suatu penjelasan teoritis yang dikaitkan dengan tata ruang dan kegiatan ekonomi. Ternyata teori lokasi ini sangat berpengaruh ketika kita akan membuka suatu usaha. Perlu ada namanya lokasi yang strategis agar konsumen ini tertarik terhadap produk kita. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Niti Semito dan Umar pada tahun 2004. Baik, selanjutnya ada tujuan dari perencanaan lokasi. Yang pertama, agar dapat melayani konsumen dengan baik, kemudian untuk mendapatkan bahan baku yang baik dan juga berkelanjutan atau kontinu. Lalu selanjutnya yang ketiga ialah untuk mendapatkan tenaga kerja yang baik, lalu untuk keperluan usaha di kemudian hari, dan agar operasi perusahaan dapat berjalan dengan optimal. Selanjutnya yang terakhir ialah menyesuaikan kemampuan perusahaan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan penentuan lokasi. Ada letak pasar, bahan baku, dan juga tenaga kerja. Kemudian selanjutnya ada masyarakat dan juga peraturan pemerintah, dan juga listrik, air telepon, lalu transportasi, dan juga sarana pendukung. Penelitian di perusahaan PT Kres, kita mengambil berbagai sumber informasi berupa data alamiah pada perusahaan yang diambil secara langsung dengan mengamati dari perilaku konsumen yang ada dan dengan melakukan wawancara mengenai informasi secara mendalam terhadap perusahaan. Yang mana pada kegiatan wawancara ini kelompok melakukan pengumpulan data lisan orang yang diamati dan berupa kata tertulis yang terdapat pada perusahaan. Nah, PT Kres ini merupakan sebuah brand makanan ringan yang didirikan pada tahun 2020. Selain memproduksi makanan ringan, PT Kres ini juga fokus membangun brand awareness-nya dengan cara melakukan pemasaran melalui Instagram dan menentukan target pasar yang sesuai. Nah, untuk mendapatkan lokasi sekarang yang sangat strategis ini, PT Kres menempati sebuah tempat yang pada saat itu masa kontraknya tersisa 3 bulan, dan ketika kami mengunjungi itu sudah dalam masa 2 bulan. Nah, di tempatnya itu lokasinya sangat strategis karena tempatnya itu dekat dengan pertigaan sehingga dimanapun ada lalu lalang kendaraan, sehingga mudah untuk dilalui dan tempatnya itu sangat ramai. Respon dari masyarakatnya sendiri pun sangat positif dan antusias dengan menjadi target pasar di lokasi tersebut. Nah, dengan banyaknya orang yang lalu lalang, ownernya sendiri itu percaya bahwa dengan cara itu banyak orang yang akan ramai membeli, sehingga menghasilkan penjualan. Nah, untuk meningkatkan penjualan, selain dengan meningkatkan stok dari persediaan, kita juga harus melakukan ekspansi, entah itu perluasan lokasi atau membuka cabang baru yang lebih strategis. Baik, yang selanjutnya terdapat kelebihan, kekurangan, kesimpulan, dan juga saran. Untuk yang pertama, mengenai kelebihan dari perusahaan PT Kres, yaitu yang pertama, pilihan produk yang lebih bervariasi. Kedua, produk yang dihasilkan tidak berbau anyir. Tiga, tanpa bahan pengawet. Yang keempat, mengandung bahan protein dan kalsium yang sangat tinggi. Yang kelima, sudah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. 6,
sudah banyak diliputi oleh banyak media television. 7. Memiliki brand image yang kuat. 8. Meraih juara 2 Jabar UMKM. Dan yang terakhir ialah bahan baku produksi mudah ditemukan. Untuk selanjutnya terdapat kekurangan pada PT Kres ini. Adapun untuk kekurangan dari perusahaan PT Kres ialah yang pertama, mudah dicontoh dan diikuti sehingga terdapat banyak kompetitor. Untuk yang kedua, hasil produksi mudah hancur, tidak dapat ditimpa. Untuk yang ketiga, hasil produksi ada yang tidak bisa tahan lama dan mengeluarkan bau tengi. Untuk yang keempat, hasil produksi tidak cocok untuk konsumen, alergi ataupun yang tidak suka seafood seperti ikan-ikanan. Untuk yang kelima, tidak dapat menghilangkan rasa lapar konsumen. Untuk yang terakhir ialah kurangnya mempromosikan sosial media. Untuk yang selanjutnya terdapat kesimpulan. Berdasarkan materi yang sebelum-sebelumnya mendapatkan kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa usaha PT Kres ini dari segi ide, target pasar hingga rencana keuangan berupa modal dan lain-lainnya memiliki prospek yang menjanjikan ke depannya. Tantangan terbesar dalam pemasaran dan promosi produk PT Kres yaitu mengenai lokasi perusahaan yang memiliki lokasi pada wilayah yang sebenarnya kurang strategis dengan beberapa alasan yang dipilih oleh perusahaan. Yang selanjutnya ialah mengenai saran. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat memberikan saran yang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan kontribusi kepada PT Kres agar memilih lokasi dan lahan parkirnya yang lebih luas dan dikembangkan lagi untuk marketing beberapa sosial media seperti online shop lainnya. Nah, sekian saya mewakili teman-teman dan rekan-rekan kelompok saya. Pamit undur diri, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.